Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Farid. Jadi aku hari ini mau bahas tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Jadi apa itu topik? Topik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya tempat. Namun dalam hal tulis menulis, topik itu berarti pokok pembicaraan. Nah, dalam membuat topik itu ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu sesuai dengan prodi atau bidang ilmu yang dikuasai. Terus yang kedua itu harus menarik. Yang ketiga itu problematik. Terus yang keempat itu harus mengandung pengetahuan dasar karena topik itu bersifat mendasar. Terus yang kelima itu terbatas. Maksudnya terbatas yaitu walaupun bersifat umum, tapi topik juga harus terbatas akan suatu bidang tertentu. Terus yang keenam harus memperhatikan proses pengumpulan data, dan yang terakhir harus bermanfaat. Nah, jadi contoh topik yaitu misalkan tentang tempat, jadi bisa dibuat seperti ini, yaitu Aceh sebelum tsunami. Nah, selanjutnya ada tema. Tema itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu titenai, yang artinya sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema juga merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seseorang pengarang dalam sebuah karya sastra seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis. Tema juga bisa berupa pandangan pengarang, ide atau keinginan pengarang dalam menyiasati persoalan yang muncul. Nah, untuk contoh tema misalkan seperti ini, ada contoh topik tentang material mesin. Maka temanya bisa dibuat seperti ini, perawatan material mesin atau pemilihan material mesin. Terus jika topiknya tentang struktur jembatan atau konstruksi jembatan, maka temanya bisa dibuat seperti ini, penguatan struktur jembatan atau konstruksi jembatan. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya kerangka karangan. Jadi kerangka karangan itu adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Kerangka karangan juga memiliki fungsi. Jadi fungsi kerangka karangan itu yang pertama memudahkan pengendalian variabel, terus yang kedua mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah kita rumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Terus yang ketiga memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Dan yang terakhir itu mencegah ketidaklengkapan bahasan. Nah, kerangka karangan juga memiliki kriteria, yaitu yang pertama, setiap judul bab diberi nomor secara konsisten. Terus yang kedua, setiap subbab diberi nomor secara konsisten. Yang ketiga, setiap unsur subbab diberi nomor secara konsisten. Terus yang keempat, setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. Yang kelima, penomoran tidak melebihi 4 angka atau 4 digit. Dan yang terakhir, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Untuk menyusun kerangka karangan juga ada tahap-tahapannya. Jadi yang pertama itu kita mencatat gagasannya dulu. Alat yang mudah digunakan adalah pohon pikiran. Terus yang kedua ada mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, kita memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. Yang keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Dan yang kelima, kerangka dibuat dengan urut dan logis. Kerangka yang baik memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, tesis atau pengungkapannya memiliki maksud yang jelas. Terus yang kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Dan yang terakhir, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Nah, apa sih perbedaannya topik dengan tema? Jadi topik biasa terdiri dari satu atau dua kata singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah baik topik maupun tema, keduanya dapat dijadikan sebagai judul karangan. Untuk perbedaannya, topik masih mengandung hal yang umum, sementara tema akan lebih spesifik dan lebih terarah dalam membahas suatu permasalahan. Nah, jadi tadi itu adalah pembahasan mengenai topik, tema, dan kerangka karangan.
Harapannya semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Mungkin untuk pembahasan video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.